Gubernur duduk di sini. Sabtu Minggu sini. Hari ini juga banyak tuh keluar di sholat. Prinsipnya sudah buka, cuma kalau hari kerja pagi enggak. Sore nanti yang mulai jam siang mulai ramai lagi. Nah, kemudian kan gimana caranya? Sama saya ajak Pak. Saya itu buat main-main di atas. Nah, itu nambahin sama tekampung. Sama tekampung. Bolong-bolong itu bikin besar. Iya. Terbagi kasih yang dia. Bikin sama mereka. Ini Bang, kadang ke kreasi mereka nih. Tuh ada kota tua, ini juga Petamburan. Mereka rawati, kamu rawatin pokoknya. Kan warga dia datang ke sini foto bangga. Bagus juga. Cuma setelah ini kan bulan Februari Pak kita buka, langsung tutup. Karena darurat COVID. Ini Cengkareng, ini tempat Bapak, ini Taman Sari ini. Sari, itu Tambora, karena ada kembangan Palmera. Jadi kemarin kita lombakan yang juara yang itu ketenangan. Ada pohon toga juga Pak ini Pak. Yang itu pohon itu tuh, barcode yang juga. Masih hidup nggak coba lihat? Dapat nggak? Pakai itu. Punya nggak handphonenya? Yang juara yang mana? Ini kembangan ini. Oh itu kembangan. Ada keluar di, muncul ya? Muncul nggak? Ada, tuh. Apa namanya? Namanya apa? Ada manfaatnya di situ. Pandan. Manfaatnya ada di situ. Oh iya. Jadi edukasi juga Pak. Ini bagus ini. Ada ikan-ikan juga, kayak terong, kampung ini, pare. Bawang udah bisa bermanfaat buat masyarakat. Kalau pohon-pohon ini mau sudah ada. Kolek saja. Ya. Main di sini tadi, lagi main di sini. Oh. Sehingga Pak Wagub, kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyal ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Ria, alhamdulillah beliau berkenan hadir di kantor pemerintah kota Jakarta Barat beserta rombongan yang juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Bagus dulu kita kontakkan oleh WA ya, ketemu bersama ya. Pak Mayor ketemu Pak Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Pak Arifin, dan kawan-kawan ada unsur BKD, rombongan dari Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati. Selamat datang, ahlan wa sahlan di Jakarta Barat. Semoga kehadiran Pak Wagub beserta rombongan membawa pencerahan buat kami khususnya para ASN, karyawan, kantor pemerintah Provinsi Jakarta Barat dan juga buat masyarakat Jakarta Barat. Alhamdulillah.
Wagub dan rombongan, saya hadir di sini didampingi oleh Pak Dandim 0503 Jakarta Barat, Bapak Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marjuki, baru 4 hari di Jakarta Barat. Berkah buat Pak Dadang sekaligus memperkenalkan diri nih. Teman-teman juga belum tahu ya Pak Dadang ya. Pak Dadang izin Pak Dadang berdiri sedikit keliling di belakang biar lebih dikenal sama kawan-kawan. Ya. Kemudian Pak Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pak Sahlan, ini Dr. Sahlan SMH, alhamdulillah. Beliau hobinya bersama dengan saya, olahraga juga, sepeda juga. Cuma beliau lebih kuat dari saya, karena wakil pengadilan. Terima kasih Pak Ketua, sangat kesibukannya bisa hadir di sini. Kemudian ada Pak Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Pak Muhammadin, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Barat, alhamdulillah juga hadir. Ada di belakang saya Pak Wagub, ada asisten ada berapa? Ekonomi kemana? Ya, asisten pemerintahan silakan berdiri biar dikenal. Asisten Kesra. Kemudian para kasudin, monggo silakan berdiri hadir. Ada beberapa ya? Ya, ada sebagian di luar. Ya, karena memang tidak muat. Silakan, terima kasih. Kemudian para camat hadir semua. Ada 8 ya? Camat Kembangan, yang bajunya aneh sendiri. Kemudian camat Tambora, belakang camatnya Naligas, Naman, kemudian Kewonjeruk, Saungun, Risan, camat Tamasari, dan camat Tambora. Oh, belakang Paki dengan Firman. Kalau Pak Kasato pasti hafal betul, karena rata-rata mantan anak buah beliau. Beliau pernah wakil camat di sini, camat di Tamasari Pak. Camat Tamasari kebetulan saya wakil camatnya Pak. Dia senior saya, tapi usia tua saya sedikit lah. Gitu. Kemudian di luar ada beberapa orang yang ikut monitor Pak Wagub, alhamdulillah bisa hadir di sini. Tentunya kami ingin dapat arahan-arahan petunjuk-petunjuk untuk kelancaran tugas kita di Jakarta Barat. Tapi sebelum Pak Wagub menyampaikan petunjuk dan arahan, izinkan barangkali saya ingin menyampaikan sekilas tentang Jakarta Barat. Jakarta Barat ini adalah 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Yang pertama Kecamatan Cengkareng, kedua Kecamatan Bogor Petamburan. Kecamatan Cengkareng pasti Pak Wagub tidak asing, karena beliau pada Cengkareng di Daun Kaliangke. Kemudian Kecamatan Tambora, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Tubut Juru, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kembangan, dan Kecamatan Kalideres. Jumlah penduduk tercatat sebanyak 2.485.782, termasuk yang terpadat kedua di Provinsi DKI Jakarta setelah Jakarta Timur. Sebelumnya kita kalah dengan Jakarta Selatan penduduknya, tapi skala perkembangan oleh Jakarta Barat sudah melewati Jakarta Selatan dari segi jumlah penduduk setelah Jakarta Timur. Kemudian ada potensi-potensi wisata yang ada di Jakarta Barat ini, Pak Wagub. Yang pertama, tentu saja idola kita kawasan Kota Tua. Pak Arifin tadi hafal di sini. Dan ada hutan kota Srengseng di Kecamatan Kembangan, bukan Srengseng sawah, Srengseng di sini, Kecamatan Kembangan. Kemudian ada hutan kota Rawabuaya yang sedang kita kembangkan. Kalau hutan kota Srengseng sudah jadi, hutan kota Rawabuaya belum jadi, tapi kita kembangkan. Termasuk hutan kota Kembangan Utara, ini sudah jadi juga. Kemudian kawasan unggulan lainnya adalah sentra fauna Semana, itu aneka tanaman, tumbuhan di sana yang dikembangkan oleh teman-teman KPKP. Kemudian sentra ikan cupang Selipi, makanya ikon Jakarta Barat salah satunya adalah ikan cupang dan anggrek dendrobium. Ada museum tekstil yang juga tujuan wisata. Kemudian
destinasi 3UG, kita punya masjid andalan, masjid Tugulen dan masjid Asyik Masari yang sekarang sudah menjadi tempat wisata religi dari umat-umat Islam yang ada di Nusantara. Kemudian destinasi belanja, sebenarnya dulu ini menjadi kawasan tujuan utama kalau kita mau belanja, terutama barang-barang elektronik itu di Glodok. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, pusatnya itu sudah bergerak kemana-mana karena tumbuhnya mall, kemudian pusat-pusat perdagangan lainnya. Jadi kalau dulu kalau kita mencari elektronik pasti ke Glodok, tapi sekarang ke Pulimall juga ada, tempat-tempat lainnya ada. Ini sekedar gambaran umum, kemudian persoalan-persoalan yang ada di Jakarta Barat memang tidak terlepas yang pertama adalah masalah banjir. Alhamdulillah kemarin Pak Gubernur meninjau dan kondisi kita seperti itu. Karena Jakarta Barat ini ada 4 sungai besar yang mengalir di Jakarta Barat. Yang pertama Mokofat, yang kedua Kali Aktif, Sungai Pesanggerahan, dan Sungai Grogol. Sungai Krukut, Sungai Grogol. Jadi dikepung oleh beberapa sungai. Termasuk juga satu lagi sungai anak Sungai Ciliwung yang memasuki Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Cengkareng Brand serta BKB. Tapi BKB sekarang relatif aman, tetapi sungai-sungai lainnya kondisinya sebagaimana kita tidak kemarin ada beberapa titik-titik yang harus kita benahi. Inilah barangkali kemarin waktu banjir tahun akhir 2019 sampai awal 2020, maka Jakarta Barat termasuk wilayah yang parah banjirnya. Kemudian yang kedua, masalah kemacetan. Ini hampir semua sebenarnya di Jakarta masalah kemacetan, termasuk di Jakarta Barat juga. Karena saya pikir ada beberapa waktu yang perlu kita selesaikan. Saya punya rencana bahwa di samping jalan yang ada, ini kan jalan Jakarta Barat dilalui oleh orang dari Sumatera melalui darat masuk ke Banten, masuk ke sana dulu Anyer atau Cilegon, masuk ke Jakarta Barat lewat Jakarta Barat. Ditambah lagi karena perkembangan di sekitar barat Jakarta, di sekitar Tangerang, Tangerang Selatan, Tangerang, sehingga semakin banyak penduduk yang melewati jalan tol Kebonjeruk, Parah, Kebonjeruk ini, Tomang dan Kebonjeruk. Kemudian yang kedua, Jalan Bogor. Dan Bogor juga sudah overload, makanya ada rencana nanti ada jalan layang dari Semarang sampai dengan ke Grogol yang melintas di atas Sungai Mokofat. Kemudian ada beberapa jalan lagi yang harus kita kembangkan, tetapi ada yang kita harapkan bahwa sejajaran kereta api Bawagub antara Semarang sampai dengan Duri Kosambi sampai Grogol, ini mau tidak mau harus kita kembangkan jalan sejajar kereta api di kanan. Kenapa? Karena di Tangerangnya itu sudah besar jalan itu sejajar kereta api. Begitu masuk wilayah kita, wilayah Semarang, itu jalannya tinggal beberapa meter saja. Nah, untuk mencegah kemacetan barangkali ini juga diusulkan untuk dibuat pelebaran untuk pembuatan jalan sejajar kereta api Tangerang Kota. Di samping itu, waktu ada beberapa spot-spot bottleneck yang ada di Jakarta Barat, antara Jalan Arjuna Selatan dan Arjuna Utara. Arjuna Selatan dan Utara itu berada di sisi tol Jakarta Merak kiri kanannya. Itu merupakan urat nadi Jakarta Barat maju masuk ke daerah Jakarta Pusat. Tetapi jalannya kecil dan juga ada titik-titik yang harus kita lakukan pelebaran-pelebaran. Saya di sini tidak sedang dikatakan padatnya pemukiman, kemudian dengan fasilitas adanya, bahkan rumah-rumah itu juga tidak dilengkapi dengan kabel-kabel yang lebih standar, kabel seadanya, biasanya suka ada musibah kebakaran ini. Kemudian yang keempat, sebenarnya banyak masalah, tapi dalam kesempatan ini saya ingin angkat 4 saja yang barangkali yang merupakan hal yang perlu kita garis bawahi dan mendapat dukungan Bapak-bapak di tingkat provinsi yang masalah COVID-19. Coba tolong datanya. Nah ini Pak. Sampai sekarang yang positif, ini kelemahan saya, mata saya sudah belum pernah lihat. Di sini ada, di belakang itu rupanya ada titik-titik itu Pak, jalan-jalan yang perlu kita benahi, termasuk lokasi-lokasi banjir. Ini ada gambaran tentang banjirnya ada.
Nah, ini upaya saya lakukan dalam mengatasi banjir. Usulan-usulan di sini beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan Pak Wagub dan termasuk kemarin beberapa lokasi sungai yang harus kita perbaiki, apakah itu turapnya dan lain-lain termasuk masalah pompa. Ini kemacetan ada rupanya di sini setelah sudah menyiapkan pembebasan lahan dari Tembus Budiwangi dan Tengah Kabupaten Kota dan lain-lain 1106. Dan ada beberapa RW rawan sebagaimana kita bahas di tingkat provinsi, tidak sering kita bahas seminggu sekali ini. Sampai saat ini jembatan besi masih ada rawan atau merah, walaupun sudah berkurang saat ini. Alhamdulillah hanya tinggal Suranjati Pulau saja. Malah tambah Kota Bangil Utara muncul pula. Kita ingatkan terus dan juga penegakan aturan mau tidak mau, memakai masker, tidak berkerumun, kemudian tidak bersentuhan secara langsung, sering cuci tangan, yang mau tidak mau harus kita gencarkan untuk kampanye dan juga penindakan-penindakannya. Kemarin waktu Rapid dipaparkan tentang kondisi di Intercon Bawah, saya masih ingat betul itu ada kerumunan orang di Intercon ribuan jumlahnya. Rupanya setelah kita teliti ada kegiatan pada setiap Sabtu dan Minggu, yaitu lomba layang-layang dan lomba burung berkicau, sehingga membuat kerumunan warga di situ. Pak Gubernur, saya ingat dulu Pak Gubernur, sebenarnya kerumunan boleh asalkan kalau banyak dan pakai masker. Tetapi bila mana ada lomba burung seperti itu dan lomba layang seperti itu, agak sulit kita kendalikan kehadiran orang. Oleh karena itu Pak Gubernur saya laporkan untuk lomba burung dan lomba layang-layang kita tiadakan, sudah kita tutup, akses masuknya kita jaga. Untuk yang bermain masih boleh, tapi jumlah yang kita kendalikan tidak banyak lagi seperti itu. Karena kita khawatirkan kalau berkerumun sampai ribuan seperti itu dengan tidak menjaga jarak dan juga kelihatan tidak pakai masker, maka mungkin terjadi penularan bisa saja terjadi di situ. Kemudian ini saja barangkali, ini yang lainnya pernah saya sampaikan pada saat Papin pada setiap hari Senin, maka saya tidak berulang lagi. Ini saja sampaikan ada 4 masalah utama yang saya angkat pada saat ini. Mohon petunjuk arahan Pak Wakil Gubernur dan teman-teman dari provinsi termasuk Ibu anggota DPRD. Semoga masalah-masalah di Jakarta Barat ini yang saya angkat pada saat ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Saya bersyukur Pak Wagub bisa datang ke sini dan saya buat informasi bahwa Pak Wagub baru mengunjungi kantor wali kota secara resmi harus Jakarta Barat. Tepuk tangan untuk Pak Wagub. Demikian saja sekitar pemaparan saya. Mohon maaf pada kami kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mohon petunjuk dari Pak Wakil Gubernur. Wakil Wali Kota, Pak Sudin, Pak Camat semuanya. Kemudian Kepala Dandim 0503 Jakarta Barat, Bapak Kolonel Irfan Brigadier Ismail Marzuki SPD. Hadir di sini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Bapak Dr. Sahlan SAMH. Kemudian saya didampingi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ibu Eneng Maliasari Esos. Terima kasih Ibu. Juga hadir damping saya ini Pak Arifin, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Audi Somni Latu Heru Etika, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Bapak Bayu Adi Nugroho Arianto, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat Bapak Insinyur Nanda Agus Taruna. Kemudian tadi Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Bapak Dr. Haji Wahyudin MPD. Siapa yang belum? Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Bapak Rofianto Sulastono SHM. Dan semuanya saja. Pada kesempatan ini sesungguhnya saya sebenarnya kemarin cuma karena
ini kan sejak dari wakil Pak Anies, Pak Gubernur minta saya ikut mendampingi serangkaian acara kegiatan beliau. Jadi praktis hari-hari sejak dilantik sampai sekarang setiap ada acara dengan beliau saya ikut. Dari pagi sudah, nanti siang dan seterusnya. Jadi saya di luar acara beliau itu paling setelah maghrib saya baru bisa mengagendakan acara. Jadi kalau ada minta audiensi atau pelimpahan untuk mewakili beliau untuk menerima, yang saya terima biasanya setelah maghrib sampai malam di Balai Kota. Kemudian saya manfaatkan Sabtu Minggu untuk keliling, ya seperti kemarin ngecek banjir, ngecek protokol COVID di pasar, di mall, di kegiatan lainnya di masjid, di rumah sakit dan lain-lain. Jadi saya manfaatkan Sabtu Minggu. Pagi juga sekarang saya manfaatkan, beberapa kali pagi saya manfaatkan. Jam 7 kemarin ngecek banjir dan sebagainya. Jadi kan saya coba atur sedemikian supaya bisa memaksimalkan tugas saya menantu Pak Gubernur. Jadi tugas wakil gubernur itu ya di mana-mana ya wakil itu membantu kepala. Maka wakil wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil camat, wakil lurah, ada? Enggak ada, wakil lurah enggak ada. Wakil-wakil lainnya gitu. Jadi wakil itu Bapak Ibu itu satu kotak atau saya menyebutnya lebih ini lagi satu tubuh. Satu tubuh itu artinya apa Bapak Ibu? Satu tubuh itu nggak boleh beda-beda. Kalau kita tubuh kan ya ke kanan, atau kiri ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, mana? Itu satu tubuh. Terus kedua, pengertian satu tubuh itu saling membantu satu sama lain. Tangan ini satu tubuh. Fungsinya bisa bersama-sama, begitu, bisa bagi tugas. Kalau yang berat itu dua-duanya sama-sama ngangkat. Kalau ringan boleh diangkat sendiri. Fungsi tangan kanan, tangan kiri dan seluruhnya punya fungsi untuk saling membantu, saling melengkapi. Jadi wakil itu dia satu kotak, satu tubuh dengan kepala. Itu penting. Saya ini wakil ketua Komisi 2 pimpinan di DPR RI 5 tahun. Ngurusin pilkada mulai dari undang-undang sampai berbagai kebijakan, sampai ngurusin perselisihan sengketa, itu saya menangani. Jadi udah hafal kepala daerah dengan wakil kepala itu di seluruh Indonesia. Masalahnya bagaimana, macam-macam. Apalagi beda partai, ribet lah. Nah, itu urusan saya selama 5 tahun di DPR. Memang tidak mudah ya. Kita ingin ke depan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak hanya kompak, solid bersatu, tapi bersinergi. Kuncinya sederhana sebetulnya, memahami tugas dan fungsi. Jabatan itu sering saya sampaikan tidak perlu dikejar, tidak perlu direbut, insya Allah pada saatnya dia akan sampai. Bagi siapa saja yang berkinerja baik, bagi siapa saja yang bertanggung jawab, yang jujur, yang amanah, itu penting. Jadi Bapak Ibu, ya sebagai pegawai abdi negara, saya memahami ada jenjang karir, ya. Ada pangkat, ada jabatan, ada melekat begitu. Di mana aja, PNS, TNI, Polri, semuanya, semua instansi. Tahapan demi tahapan itu, yang penting bagi kita pastikan tugas dan tanggung jawab kita laksanakan secara baik. Jadi kalau saya selama ini, kita itu harus memberikan yang terbaik. Berikanlah yang terbaik, semua pikiran, tenaga, pengetahuan kita, energi positif kita, berikanlah yang terbaik. Dan yang tidak kalah penting itu, kalau ingin memberikan yang terbaik, itu juga nggak perlu harus tampil di depan. Jadi nggak usah tampil di depan. Bahkan kalau mau lebih baik lagi, jadi yang baik itu kerja yang baik, tidak perlu tampil. Yang hebat lagi kalau bisa, kita yang kerja luar biasa, kita yang baik, kita beri kesempatan orang lain yang tampil di depan. Itu pahalanya double. Jadi kalau kita udah kerja baik, pahalanya banyak baik, tapi kalau kita beri kesempatan orang yang tampil di depan, itu lebih tambah lagi pahala. Tapi
Tapi kalau kita semua yang mengerjakan, kita yang capek dan sebagainya, selain kita beri kesempatan orang lain tampil di depan, kita bilang kalau itu kerjaan itu orang lain yang kerjain. Padahal kita yang kerjain. Nah, itu pahalanya triple Bapak. Nah, bisa belum kita begitu kira-kira? Kita yang capek, kita yang susah, kita yang diomelin, kita beri kesempatan orang lain tampil. Bahkan kita yang bilang, Pak, itu yang kerjakan si Alu Pak, si Fulan Pak, si Ali dan seterusnya. Nah, itu pahalanya tambah lagi. Jadi hidup ini saya sering sampaikan di banyak kesempatan yang kita cari itu keberkahan. Kalau kita yakin sama Allah sama Tuhan itu, rezeki itu nggak akan tertutup. Nggak ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang bisa menukar kekuasaan Allah atas rezeki, atas mati dan hidupnya kita, bahkan atas jodoh kita. Karena urusan jodoh kan kita rata-rata mau pilih sendiri lah, pacaran bertahun-tahun. Silakan Allah. Jadi rezeki, jodoh, kematian itu sudah menjadi hak prerogatif Allah. Itu kita hidup harus sehat, harus teratur, harus tidur yang cukup, harus olahraga. Tapi semuanya Allah yang mengatur. Soal kematian, begitu juga rezeki. Nah, termasuk jabatan Pak. Jadi jabatan, saya ajak kita semua insya Allah. Pokoknya berprestasi insya Allah Pak. Nanti kita akan mengalami masa-masa yang mungkin kita dizolimi, mungkin kita dikhianati, mungkin kita dipinggirkan dan lain-lain. Terimalah itu sebagai satu takdir. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa bersyukur. Karena begitu itu kita sikapi dengan senang, dengan rasa bersyukur, insya nanti lompatannya akan lebih tinggi lagi, lebih cepat. Kenapa saya bilang lompatannya lebih tinggi? Karena manusia itu punya kekuasaan mengatur itu ya. Sejauh mata memandang manusia itu bisa mengatur. Sejauh kepangkatannya, sejauh kekuasaannya. Sementara kekuasaan manusia terbatas. Tapi kalau Allah yang mengatur, tidak ada yang terbatas. Jadi bagi kita yang senantiasa tulus, ikhlas, sabar, jujur, apalagi bersyukur, insya Allah. Nah, hidup ini sederhana. Sangat simpel hidup ini. Ya. Udah jam 2 kurang. Saya itu Pak sebenarnya pesannya sederhana saja. Dari saya ini tinggal di Jakarta Barat, udah lama kenal Pak Wali. Ya. Pak Wali mainnya di kompleks saya, di kompleks Departemen Agama. Dulu masih ada sawah di belakang sekolah saya Pak, sekolah SD 08 Negeri di kompleks Departemen Agama. Makanya waktu kita kunjungan ke kelurahan saya mampir tuh. Sekolah dulu masih satu lantai. Satu lantai dulu masih ada sawah di belakang. Masih ada empang. Ya, kalau hujan banjir, saya berenang dulu di empang. Pernah juga berenang di empang itu, ada kebun itu. Zaman itu Pak masih ada sawah, sekarang udah nggak ada sawah. Nah, ini juga penting bagi kita untuk mengatur tata ruang kita. Ya, tata ruang kita agar lebih baik Jakarta. Pak Gubernur ini fokus ya agar Jakarta ini menjadi kota yang terbaik ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara, di Asia. Maka kita harus bisa sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Saya bilang saya bersyukur jadi wakil gubernur mendampingi Pak Anies sekalipun cuma setengah jalan. Ada yang bilang, waduh Pak Wagub ini apes katanya. Jadi wakil gubernur bersetengah jalan kena COVID tadi. Saya bilang itu yang berpikir begitu, kalau di kepalanya cuma urusan proyek aja Pak. Karena otaknya proyek aja tuh. Kalau ada COVID nggak ada proyek nih. Saya bilang saya justru bersyukur. Kenapa? Karena mengenai Pak Gubernur itu Pak Gubernur orang yang cerdas, yang pintar dan berintegritas. Banyak pemimpin di Republik ini yang cerdas, Pak. Tapi susah mencari yang berintegritas.
tantangannya jadi pejabat itu ya di situ Pak. Sejauh mana kita bisa menjadi pejabat yang berintegritas, yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab. Kemudian saya bilang, saya bersyukur ada COVID. Kenapa bersyukur? Pemimpin itu Pak diuji di saat sulit. Jadi sekarang Bapak Ibu, sekarang kita semua sedang diuji. Dalam situasi sulit ini bagaimana kreativitas kita, inovasi kita, terobosan-terobosan kita mengatasi berbagai masalah. Kita Jakarta ini termasuk provinsi yang terbaik APBD-nya. Kita selama berpuluh tahun terbiasa dengan anggaran yang cukup, bahkan anggaran yang besar, bahkan dianggap anggaran yang berlebihan. Mas Sofian kemarin waktu datang termasuk berpikir di Jakarta ini kelebihan uang. Semua orang berpikir begitu. Nah, hari ini kita ada COVID, anggaran kita dari 87 proyeksi, sementara cuma ada 47. Itu pun masih proyeksi. Gitu ya. Diharapkan ada 47 sampai Desember. Kita tidak tahu apakah kita bisa mencapai 47 atau kurang atau bisa lebih. Karena kita bergantung pada pajak PAD. Sementara mal dan lain-lain baru dibuka, kita beri pelonggaran 50%, ternyata juga belum terisi. Ya Pak, baru 20-30%. Ternyata masyarakat, kita tadi berpikir euforia pengen ke mall semua. Ternyata masyarakat punya kesadaran yang tinggi, lebih berhati-hati. Semakin tinggi pendidikan dan pengetahuannya, kesadarannya semakin tinggi dan semakin baik dan semakin hati-hati. Itu ada sebagian masyarakat kita yang belum mengerti, memahami, tadi sampaikan Pak Wali, keluar tanpa masker, tidak cuci tangan dan sebagainya. Nah ini tugas kita. Jadi Bapak Ibu, di banyak kesempatan saya ingin menyampaikan, sering saya sampaikan bahwa tugas pemimpin itu harus berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada yang lemah, bukan berpihak pada yang kuat. Berpihak pada yang masih susah, bukan berpihak pada yang miskin. Berpihak orang yang tidak memiliki kekuasaan jabatan, bukan berpihak pada pejabat, bukan berpihak pada yang berkuasa. Berpihak kepada siapa? Berpihak pada masyarakat yang masih bodoh, bukan yang pintar, yang cerdas, yang kaya. Berpihaklah kita pada masyarakat yang terpinggirkan, termarginalkan. Berpihaklah kita pada masyarakat yang selama ini terzolimi dan sebagainya. Insya Allah berkah. Jadi saya ingin mengajak kita semua dengan segala kekuasaan, kewenangan, fasilitas yang kita miliki, marilah kita menjadi orang-orang yang berpihak. Sebagai pemimpin informal kita harus berpihak. Apalagi pemimpin formal, terlebih pemimpin pemerintahan lebih lagi. Pemimpin pemerintahan itu ya dia punya kekuasaan, punya kedudukan, punya kewenangan, punya fasilitas, punya aparat, punya staf, bahkan dikasih rumah dinas, mobil dinas, semuanya. Jadi lebih zolim lagi bagi kita mendapat berbagai fasilitas kalau kita tidak berpihak. Saya sering menyampaikan berpihak itu memang tidak mudah. Membantu masyarakat kecil, orang susah itu tidak mudah. Lebih susah. Kemarin Pak Gubernur perintahkan buat masker 20 juta. Pak Gubernur perintahkan maksimal pakai UMKM. Itu kebijakan yang sangat baik dan saya mendukung. Pemimpin itu harus berpihak. Saya sampaikan pada teman-teman, kalau mau gampang, saya bilang yang diberi kewenangan mengadakan masker itu pasti pilihnya pabrikannya. Tinggal telepon pabrik, dia datang ke ruangan kita, bikin kesepakatan, dikasih tahu speknya, harganya, pasti speknya pasti baik, kualitasnya baik, waktu pengerjaannya insya Allah tepat waktu, mungkin packagingnya baik, bahkan mungkin harganya lebih murah dan lain-lain, pasti lebih baik Pak kalau pabrikan. Dan bagi orang yang berpikir proyek,
pasti lebih gede Pak. Kickback apa namanya? Kickback apa? Kick off-nya apa namanya? Kickback pasti, dan pasti dijaga kerahasiaan. Jadi nggak heran Pak kalau banyak pejabat di Republik ini senang berurusan sama orang-orang pengusaha besar. Semuanya besar dan rahasianya terjaga. Jadi saya sampaikan, kita jangan seperti itu. Justru setiap ada kekuasaan kewenangan kita, berilah kesempatan kepada masyarakat kita yang tadi yang lemah tadi Pak, yang masih bodoh, yang kecil tadi. Kira-kira capek nggak? Capek. Kalau kita nggak ada masker, pabrikan tinggal ditelepon datang semua selesai. Tapi kalau kita kasih UMKM capek. Udah kita bikinin contohnya, speknya kita tulis, kita kasih, kita belum bisa tidur Pak. Jangan-jangan bikinnya salah. Artinya kita harus cek lagi, kita harus kontrol lagi. Capek kan? Jangan-jangan waktunya terlambat. Jangan-jangan packagingnya salah. Jangan-jangan jumlahnya kurang. Jadi banyak jangan-jangan. Dan memang potensinya ada itu. Potensi kurangnya ada. Lambat, speknya tidak sesuai, kualitasnya rendah, harganya bisa lebih mahal. Pasti Pak. Kalau pabrikan kan masalah, harganya pasti lebih murah. Kalau rumahan pasti mahal. Pasti. Lalu bagaimana kita harus memutuskan? Kita harus putuskan, ya tetap harus ke UMKM. Kita yang jadi pemimpin, yang diberi kekuasaan, ya kita akan menggunakan pikiran kita, hati kita, jiwa kita, tenaga kita, jajaran kita untuk memastikan bahwa UMKM itu bisa tepat waktu. Memang capek kita tuh. Bahwa UMKM itu bisa berkualitas, bahwa UMKM itu bisa berlari packagingnya, bahwa UMKM itu bisa sampai barang, dan bahwa UMKM itu juga bisa murah harga. Bisa. Apakah tidak bisa? Bisa. Sangat bisa. Bagi kita pemimpin yang mau capek. Bisa. Sangat bisa. Cuma kayak pemimpin kita ini kadang-kadang nggak mau capek, maunya gampang-gampang. Nah, saya ingin mengajak bapak-bapak kita semua, hari di berbagai kesempatan kita terus berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita ini Pemprov DKI Jakarta, Kota Madia, Jakarta Barat, dan Camat Lurah seluruhnya, tugas utama kita adalah pelayanan, memberikan pelayanan. Pelayanan itu ya harus berpihak Pak. Berpihak tadi Pak yang lemah. Kadang-kadang kita ini kalau berpihak nih lihat siapa yang datang, pejabat atau bukan, mobilnya orang kaya atau bukan, dan lain-lain. Nah, itu yang salah. Jadi itu kita salah. Jadi kalau melayani itu justru sebaliknya Pak. Kalau kita lihat orang ini kusut, mungkin bau, dan lain-lain, justru kita layani Pak. Kita layani yang terbaik, layani yang tercepat. Pasti Pak, pasti banyak kurangnya namanya orang susah Pak. Orang susah pengetahuan terbatas, pasti dong. Sudah pasti banyak kurangnya. Mungkin kita capek, pasti. Orang pintar kan udah ngerti Pak. Tak bolak-balik kita ngejelasin. Datang ke kantor kelurahan, datang ke PTSP, datang ke kecamatan. Dia sudah dengan berbagai persiapan well prepare. Dia pintar, punya staff, seperti itu. Kalau rakyat biasa ya pasti datang kan. Nah, bagaimana pelayanan kita bisa memastikan bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh warga kita. Nah, ini penting dengan adanya teknologi di mana orang kalau mengurus KTP,
akte dan lain-lain, mereka sudah bisa mengetahui sejak di rumah, jadi nggak bolak-balik. Berikan pelayanan yang terbaik dimanapun. Buat sistem manajemen, checklist, dan sebaik mungkin. Saya waktu berkunjung di kelurahan, saya sampaikan begini pada seluruh jajaran di kelurahan. Saya bilang, hari ini kita melayani orang yang ngurus berbagai hal di kelurahan. Pertanyaannya, kenapa orang datang ke kelurahan? Orang datang ke kelurahan, Bapak Ibu, atau ke kantor kita, karena ada yang diurus. Ada kepentingan. Saya tanya balik, bisakah kita hadirkan orang itu datang ke kelurahan? Bukan karena ada yang diurus. Bisakah kita hadirkan satu saat orang datang ke tempat kita, ke tempat pelayanan, ke kantor kita, karena dia ingat dengan pelayanan kita yang baik, dia senang karena waktu dulu atas bantuan kita, terus dia datang berterima kasih. Terima kasih, saya datang lagi ke kantor ini, ke kelurahan, camat, PTSP, lain-lain, karena dulu saya pernah dilayani dengan baik di kantor-kantor kita. Yang mungkin dia datang seorang diri, entah apa yang dibawa, mungkin bawa buah, bawa kue, atau sekedar bawa diri, mengucapkan terima kasih. Bisakah kita hadirkan warga Jakarta datang ke tempat kita karena bersyukur dan berterima kasih karena pelayanan kita selama ini yang baik. Nah, mudah-mudahan itu bisa. Mudah-mudahan ke depan di kota yang baik ini di Jakarta, orang datang ke kantor kita karena bersyukur, karena berterima kasih atas jasa baik kita semua membantu. Kita perhatikan agar tidak banjir, kita perhatikan agar tidak kebakaran, kita perhatikan pelayanan-pelayanan kita laksanakan dengan baik, dengan cepat. Kita perhatikan agar kita bisa menegakkan semua ketentuan, aturan, perundangan, dan lain-lain tanpa berpihak. Memang tidak mudah. Saya sendiri juga tidak mudah, Pak. Saya orang partai politik. Bosnya banyak. Saya cuma berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kalau saya diberi kesempatan memimpin ini, diwakil gubernur ini, tidak ada permintaan-permintaan dari pimpinan saya, dari siapapun yang berkuasa, minta-minta yang di luar kewenangan saya. Itu doa saya. Alhamdulillah ada COVID. Jadi ada virus corona ini, saya termasuk orang yang bersyukur. Setidaknya nggak ada lagi yang minta proyek. Itu Pak Wali. Saya ini banyak teman. Alhamdulillah mereka tahu saya 5 tahun Pak di DPR. Nggak ada satupun saya ngurus-ngurusin proyek di DPR. Sekarang saya jadi wakil gubernur DKI ini banyak proyek. Saya berdoa mudah-mudahan nggak ada lah yang minta-minta proyek sama saya. Datang virus corona, alhamdulillah. Jadi sementara saya selamat. Nanti ke depan ada lagi Pak. Insya Allah nanti Tuhan kasih lagi jalan bagi saya supaya saya terhindar dari kepentingan sesaat, dari kepentingan yang tidak sesuai. Saya kira itu beberapa hal Bapak Ibu. Jadi mari kita laksanakan tugas ini secara baik. Kita syukuri, tadi saya sampaikan, saya bersyukur ada COVID. Di antaranya Bapak Ibu kita semua ditantang untuk bisa punya kreativitas, inovasi. Tidak kita terbiasa dengan uang, dengan program, dengan proyek, tapi kita gunakan akal pikiran kita, tenaga kita, hati jiwa kita untuk bisa tetap melayani, tetap membangun, sekalipun kita tidak memiliki anggaran yang cukup. Dan pada kesempatan ini saya juga mohon maaf karena ada kebijakan yang kami ambil dari Pemprov
bahwa TKD Bapak Ibu dipotong 50%. Saya mengerti ini berat bagi semua, tapi ini sudah menjadi kebijakan. Insya Allah Pak, kebijakan ini diambil tidak sembarangan berdasarkan pemikiran yang baik. Insya Allah kalau kita terima ini dengan ikhlas, dengan tulus, dengan rasa syukur, insya Allah nanti Allah akan gantikan yang lebih lagi. Lebih baik Bapak Ibu boleh begitu. Oh, ini kalau sebulan sekian, kurangnya 2 bulan, 6 bulan, dihitung aja Pak secara nominal. Tapi bagi kita yang bersyukur, ini jadi keberkahan insya Allah. Nanti Allah ganti berkali lipat dari semua uang yang kita keluarkan, yang kita catat tadi, insya Allah. Dan masih banyak orang di luar sana Pak yang susah cari kerja, apalagi mau dapat gaji. Bahkan masih ada mungkin susah cari makan. Kita syukuri semua ini, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Yang lain-lain saya kira nanti banyak hal Pak kita bisa diskusikan, karena saya sebenarnya mau mampir aja. Saya nanti kualat kalau nggak ke sini, saya tinggal lama di Jakarta Barat. Saya udah penuhi datang ke kelurahan, ke dalam Kaliangkat tempat saya tinggal nanti saya ke Kecamatan Cengkareng yang belum, ke kantor Pak Wali ini sudah, jadi saya udah bayar utang lah gitu. Sebagai warga Jakarta Barat saya sudah datang ke sini, ikut sholat di sini bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Masalahnya tadi isunya soal COVID, soal kemacetan, soal banjir, soal kebakaran. Dan juga penting Pak, mari kita sama memikirkan soal kebakaran. Kalau banjir pas sehari 2 hari, paling 4 hari udah genangannya turun. Kalau kebakaran kasihan Pak, hilang rumah, ya hilang mungkin perabotan, jangan-jangan ada yang hilang kebakaran, surat-surat penting, sertifikat mungkin, ijazah mungkin. Nah, ini kita jaga. Jadi saya ingin mengajak ke depan, mari kita sama-sama berpikir bagaimana kita bisa mencegah, mengantisipasi agar potensi kebakaran ini bisa hilang. Ini juga kita pikirkan sama-sama di mana masyarakat kita. Jadi kebakaran ini sebenarnya lebih utama dibandingkan banjir, dibandingkan macet. Kalau macet itu kan ya resikonya cuma ya waktu lah, memang ada resiko ekonomi. Tapi kalau kebakaran kita kehilangan harta benda, mungkin kehilangan jiwa dan lain-lain. Saya kira nih Pak Wali, kita semua nanti kita coba pikirkan Arifin gimana ya pencegahan kebakaran yang paling baik dan paling kita pastikan ya kan alat-alat mobil pemadam kebakaran, alat dan sebagainya, grenade air itu sumber-sumber air, kemudian juga kesiapan warga dalam rangka mencegah, mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran itu perlu kita pastikan. Kalau di Jepang itu Pak, anak-anak itu sejak kecil, sejak TK, PAUD itu sudah dilatih untuk pencegahan dan penanggulangan atau mengantisipasi agar tidak jadi korban. Sudah terbiasa mereka di Jepang itu. Kalau kali Jepang itu gempa, mereka terbiasa diantisipasi. Kita juga perlu melakukan edukasi pada masyarakat, evakuasi dan sebagainya. Nah, pencegahan, penanganan maupun evakuasi bencana, apakah banjir, apakah kebakaran dan lain-lain. Dan juga perlu menjadi terobosan yang harus kita pikirkan ke depan. Narkoba juga tadi disampaikan Jakarta Barat itu termasuk tempat narkoba. Ini juga jadi perhatian kita. Mudah-mudahan tidak ada. Tawuran masih ada Pak Wali? Tawuran ada masih. Mudah-mudahan kita bisa ini berarti bagaimana menghindari tawuran. Saya kira itu Bapak Ibu. Ibu Meli silakan kita sampaikan 1, 2. Terima kasih Pak Wagub
Selamat siang Pak Wali dan semuanya. Terima kasih nih Pak sudah mengajak saya. Akhirnya kita sempat jalan bareng nih Pak. Pak Wali juga baru sempat ketemu juga mungkin sama camat-camat dan lurah-lurah yang lain. Selama ini saya koordinasi baru via WhatsApp saja. Jadi Bapak Ibu di sini sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Neng Maliana Sari. Saya adalah anggota DPRD dari Dapil 10 Jakarta Barat dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, dan sekarang saya bertugas di Komisi GER. Saya tidak akan panjang barangkali Pak. Seperti yang sudah disampaikan Pak Wali tadi bahwa ada beberapa poin penting yang menjadi isu di Jakarta Barat yang sudah diupdate oleh Pak Wali. Saya bisa bilang benar sekali Pak, kalau untuk persoalan kebakaran ini ya, di dapil saya tuh seminggu sekali kalau sudah musim kemarau kebakaran Pak. Baik itu hanya satu kelurahan, biasanya nanti kalau dari Kembangan selesai pindah ke Taman Sari, minggu depannya ke Glodok, minggu depannya lagi ke Tambora. Biasanya kita seminggu sekali bergilir ini soal kebakaran. Jadi memang soal kebakaran ini menjadi poin penting di mana kita harus berinovasi bagaimana sih cara penanganannya ini. Karena tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wagub bahwa kebakaran ini kita tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga bisa kehilangan hal-hal berharga yang lain, gitu ya Pak ya. Seperti juga yang sudah disampaikan oleh Pak Wali tadi bahwa ada titik-titik rawan misalnya di Jakarta Barat untuk banjir yang semoga saja pembangunannya bisa cepat dibantu ya Pak ya oleh Pemprov dan memang menjadi konsentrasi khususnya untuk Kembangan sendiri, karena di tahun 2019 akhir ke awal tahun 2020 banjirnya 1 minggu Pak baru surut. Jadi di Kembangan ini agak lumayan untuk banjir yang awal tahun ini, dan semoga menjadi perhatian dari pihak Pemprov bagaimana kita menjaga kali-kali ini agar bisa ditangani dengan baik. Dan perihal COVID barangkali ya Pak, seperti yang tadi disinggung sama Bapak, di satu sisi kita beruntung ya Pak ya, karena tidak ada proyek-proyek. Tapi di sisi lain juga semoga ini menjadi kesadaran bersama bahwa kita masih belum selesai dengan pandemi ini, dan kita juga masih belum tahu kapan akan selesai, seperti yang sudah dibicarakan oleh Pak Gubernur bahwa memang kita harus bersiap menuju new normal ya Pak, kenormalan baru. Tapi kita juga jangan terbuai di masa PSBB transisi ini, yang mana kita juga harus selalu berhati-hati. Paling tidak dengan memakai masker kita sudah melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang yang terdekat. Karena masih belum tahu apakah obat ini akan ditemukan dalam waktu yang dekat, atau masih belum tahu juga bagaimana cara penanganannya yang tepat sekali. Dan mungkin itu titik pentingnya Pak kalau dari saya, semoga menjadi kecermatan bersama, dan semoga besok dan lusa saya masih bisa bersilaturahmi dengan Pak Wali, Pak Camat, dan Pak Lurah. Karena bukan nggak mau bersilaturahmi, baru selesai pembahasan anggaran, baru kita mengambil jeda di tahun 2020, saatnya silaturahmi, kita sudah terkena pandemi. Jadi semoga besok dan lusa kita bisa bertemu lebih dekat lagi. Saya juga bisa berkunjung ke kelurahan-kelurahan dan ke kecamatan-kecamatan. Akhir kata, terima kasih kepada Pak Wagub untuk siang hari ini dan Pak Wali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neng dari anggota DPRD. Memang saya, Bapak Ibu, setiap kunjungan saya mengajak anggota DPRD di dapil masing-masing supaya tugas kerja kita bisa bersinergi dengan anggota DPRD, sama-sama minimal kita silaturahmi. Ada 106, mudah-mudahan dengan begini kita bisa lebih akrab, lebih dekat, bisa bersinergi positif dalam melaksanakan tugas kita masing-masing dengan kewenangan kita masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua para Indo ya Pak, forum komunikasi pimpinan forum komunikasi pimpinan Kota Madia, semuanya Bapak-bapak, terima kasih waktunya. Mari kita bersinergi, insya Allah Pak, di kesempatan
Kodim ya Pak, ke Polres, ke kantor-kantor pengadilan, kejaksaan dan lain sebagainya Pak. Saya kira itu Pak Wali, terima kasih. Mohon maaf ini Bapak Ibu semua. Bukannya ceramah Pak, mohon maaf ya Pak. Jadi untuk saling mengingatkan aja Pak. Saya ini justru cara saya begitu. Sebenarnya saya bukan ngingetin Bapak Pak, saya ngingetin diri sendiri Pak. Supaya saya bisa terbebas dari kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai tadi. Kalau saya ungkapkan seperti ini, sebenarnya saya mengingatkan bagi saya agar saya terhindar. Demikian Pak Wali semuanya, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tutup barangkali pertemuan ini dengan baca doa. Kali ini saya tidak minta kebenaran. Karena saya menonton dulu doanya. Saya minta kasih dulu daya untuk baca doa. Silakan Pak Sarobi. Hari ini saya berkunjung silaturahmi ke kantor Kotamadya Jakarta Barat ya. Saya ini kebetulan lama tinggal di wilayah Jakarta Barat ya. Jadi saya datang ke kantor ini silaturahmi dalam rangka diskusi dan dialog ya. Dan juga sebagaimana arahan Pak Gubernur, saya ingin memastikan supaya unit-unit kegiatan ya bisa melaksanakan protokol COVID dengan baik, dengan tertib, dengan disiplin, dengan teratur. Jadi kita yang membuat ketentuan peraturan ya, tidak hanya meminta kepada pihak swasta, dunia usaha atau unit-unit lain, tapi kita sendiri harus memberi contoh dan memberi teladan. Alhamdulillah Pak Wali Kota bisa membuktikan, mewujudkan bahwa protokol COVID di kantor Kotamadya Jakarta Barat dilaksanakan dengan baik. Seluruh jajaran, pejabat dan pegawai melaksanakan protokol COVID dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi Kotamadya lainnya dan seluruh jajaran lainnya. Kemudian yang kedua, kami datang ke sini juga berdialog untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kotamadya, kecamatan dan kelurahan adalah pelayanan yang terbaik bagi seluruh warga, pelayanan yang berintegritas ya. Pak Gubernur, saya sampaikan orang yang cerdas dan orang yang berintegritas. Kecerdasan beliau dan integritas beliau harus kita wujudkan sampai ke level yang paling bawah. Pelayanan kita dari tingkat provinsi sampai kelurahan harus pelayanan yang cerdas, yang terintegrasi, terkoordinasi, yang proporsional, yang melayani, dan tanpa adanya pungutan-pungutan lainnya. Kemudian pelayanan yang diberikan harus pelayanan yang berpihak kepada masyarakat yang lemah, masyarakat yang belum cerdas, berpihak pada masyarakat yang belum mampu, pada disabilitas dan lain sebagainya. Itulah pelayanan yang kita akan berikan kepada seluruh warga Jakarta. Demikian yang menjadi pesan Pak Gubernur. Saya sebagai Wakil Gubernur, tugasnya adalah membantu Pak Gubernur dan memastikan semua bentuk pelayanan pada masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Di Jakarta Barat ini setidaknya ada 4 isu penting. Ya. Pertama soal banjir, kedua soal kebakaran, ketiga soal kemacetan, keempat soal COVID, isu corona. 4 isu ini ya akan menjadi perhatian kita agar kota Jakarta Barat ini bisa kita atasi berbagai masalah. Kebanjiran umpamanya, kemarin saya sudah meninjau didampingi Pak Wali Kota titik-titik banjir dan juga titik-titik kebakaran. Tadi Ibu Neng juga sudah menyampaikan kota Jakarta Barat ini termasuk padat, jumlahnya paling besar sekarang ya penduduknya. Sampaikan Pak Wali, rawan kebakaran di musim kemarau. Kita nanti akan bersama anggota DPRD Pak Wali akan juga meninjau titik-titik potensi kebakaran agar sejak awal kita bisa mengantisipasi, mencegah kebakaran yang sering terjadi khususnya di bulan kemarau. Begitu juga kita ingin mencegah banjir yang terjadi di musim hujan ya. Sebagaimana diketahui bahwa anggaran kita sangat terbatas ya. Anggaran pembangunan tidak ada lagi belanja modal, anggaran kita
terkoreksi 53%, ya. Dari 87 proyeksinya tinggal 47 triliun. Nah, kita sekarang dituntut untuk bisa berinovasi, kreativitas, mencari cara, mencari terobosan-terobosan dengan anggaran yang kecil, dengan anggaran yang tidak ada, anggaran yang terbatas. Kita tetap bisa melaksanakan pembangunan, kita dapat melaksanakan mencegah berbagai potensi bencana yang ada. Saya kira cukup ya. Pak, sedikit Pak, mungkin untuk update terkait reklamasi Ancol dan rencana pembukaan kembali sekolah, apakah ada yang terbaru Pak? Terkait rencana pembukaan sekolah, sebagaimana sudah disampaikan Pak Gubernur, Kadisdik, bahwa di fase 1 perpanjangan ini ya, kita belum memperkenankan sekolah-sekolah dibuka. Ya. Kita masih mengkhawatirkan anak-anak kita agar tidak terpapar virus corona, jadi sekolah belum dibuka. Yang ada tanggal 13 nanti dimulainya tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Nanti dilakukan perkenalan sekolah, siswa, guru, dan lain-lainnya secara jarak bau, online atau secara daring ya. Itulah kebijakan yang diambil. Saya kira ini kebijakan diambil berdasarkan masukan, dialog, diskusi dengan para pakar, dengan para ahli, dengan sekolah, guru, dan termasuk dengan para orang tua. Ya, mudah-mudahan kebijakan yang diambil ini baik. Nanti pada saatnya ketika sudah pasti aman, baru nanti sekolah akan kita buka. Jadi unit sekolah ini termasuk di kegiatan yang paling akhir yang dibuka. Kalaupun dibuka nanti bertahap ya, mungkin kuliah dulu, SMA, SMP, dan seterusnya. Reklamasi Ancol? Terkait reklamasi Ancol, perlu kami sampaikan bahwa di Ancol itu yang terjadi adalah perluasan kawasan. Dulu sejak tahun 2009, sekali lagi sejak tahun 2009, pemerintah Provinsi DKI ketika itu memutuskan bahwa di Ancol Timur dijadikan tempat untuk menampung hasil pengerukan 5 waduk di Jakarta, hasil pengerukan BKT, hasil pengerukan 13 sungai yang ada di Jakarta. Nah, hasil pengerukan itu, tanah sedimen itu yang tinggi, yang besar, yang banyak itu harus ditampung di satu tempat. Maka diputuskanlah waktu itu melalui kajian di Ancol Timur. Tidak terasa sekarang jumlahnya sudah kurang lebih 20 hektar tanah yang timbul. Nah, Pak Gubernur mengambil kebijakan bahwa ya, tanah tersebut, urukan tersebut harus dilakukan kajian. Jadi yang dilakukan Pak Gubernur itu sangat baik, sangat tepat, yaitu meminta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan berbagai kajian. Setidaknya ada 5 kajian yang harus dilaksanakan, termasuk AMDAL, kajian dampak banjir, kajian perluasan, kajian infrastruktur, dan lain sebagainya. Jadi Kepgub 437 ini dikeluarkan sebagai pintu masuk agar PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan berbagai kajian ya, yang selama ini belum dilakukan kajian yang meluas, yang menyeluruh, yang mendalam. Jadi ini sesuatu yang baik ya. Jadi jangan diartikan kita mereklamasi atau membuat kawasan itu jadi komersil, tidak ya. Kawasan itu justru untuk kepentingan perluasan, untuk melandasi, untuk menjadikan pintu masuk ya, bagi dibuatnya kajian-kajian. Nanti hasil kajiannya itu yang akan direkomendasikan dalam tata ruang RDTR yang sedang kita revisi ya. Di RDTR sebelumnya, di Perda sebelumnya tahun 2005 sudah ada perdanya. Pak, mau tanya soal ini, kan Kemenkes mengeluarkan aturan untuk batas bawah rapid test 150.000. Apakah Pemprov DKI ada kebijakan untuk meneruskan kebijakan Kemenkes? Ya, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tentu menjadi perhatian kita semua ya. Pemerintah itu ya satu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, semua satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apa yang menjadi kebijakan tentu ini akan disinergikan, disinkronkan, dikoordinasikan. Penting bagi kami bahwa rapid test itu harus murah ya. Jangan di masa sulit seperti ini, di masa seperti ini justru ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan. Mohon maaf, jangan ada rumah sakit
yang memberlakukan rapid test, PCR, apapun itu namanya, dengan harga yang tinggi. Justru saatnya kita membantu sesama dengan memberikan pelayanan terbaik, pelayanan yang cepat, dan pelayanan yang murah. Pengawasannya gimana Pak? Melibatkan tingkat kota atau gimana? Oh ya, tentu semua ini kita libatkan seluruh jajaran yang ada, ya, agar juga kami, Pak Gubernur juga di rapat-rapat sudah menyampaikan bahwa kalau melalui rumah sakit daerah, ya bagi semua digratiskan. Gitu. Sudah lebih dari 254 lebih yang kita lakukan, ya Pak ya, di seluruh Jakarta. Gitu. Jadi fokus kami, konsentrasi kami memberikan pelayanan yang terbaik dan luas. Cukup ya? Kita pastikan semua insentif yang diberikan kepada seluruh jajaran, pegawai, karyawan, termasuk gali kubur akan kita berikan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi bersama Harvard CLM Team dan Clockclick.id dalam menghadirkan kalkulator COVID-19. Kalkulator COVID-19 adalah cek gejala mandiri yang menggunakan Machine Learning COVID-19 Likelihood Meter atau CLM pertama di Indonesia. Kalkulator COVID-19 ini dihadirkan melalui fitur JAK CLM pada aplikasi Jaki. Jika kamu merasa memiliki gejala COVID-19, kamu bisa langsung gunakan fitur JAK CLM. Yuk, simak tata caranya. Pertama, unduh aplikasi Jaki melalui Play Store atau App Store. Kedua, pilih fitur JAK CLM. Kemudian, perhatikan ketentuan yang tercantum pada JAK CLM. Salin kalimat pernyataan pada box yang disediakan. Masukkan nama lengkap beserta NIK sesuai dengan kartu tanda penduduk. Ingat ya, satu NIK hanya bisa digunakan untuk 1 kali tes dalam seminggu. Masukkan alamat sesuai dengan domisili kamu di Jakarta dan lengkapi data identitas lainnya. Masukkan juga nomor telepon dan email yang aktif. Isi semua pertanyaan secara benar dan jujur, mulai dari informasi klinis, kondisi kesehatan, riwayat kontak, dan riwayat bepergian. Setelah selesai, kamu bisa cek kembali informasi pada rangkuman jawaban. Jika sudah sesuai, centang pernyataan persetujuan lalu klik tombol lihat hasil tes. Kamu akan mengetahui hasil pemeriksaan kamu sesuai kategori yang ada, yaitu orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Selain mengetahui hasil tes, kamu juga akan mendapatkan rekomendasi agar tetap sehat dan informasi lainnya selama pandemi COVID-19. Jangan lupa unduh dan simpan hasil tes kamu dengan memindai atau screenshot QR Code di halaman hasil. Jika dari hasil tes kalkulator COVID-19 kamu diprioritaskan untuk ikut tes PCR, maka ikuti langkah berikut. Pertama, unduh hasil tes kalkulator COVID-19 atau simpan QR Code-nya. Kedua, konfirmasi kehadiran untuk tes PCR dengan menghubungi nomor telepon puskesmas yang diberikan. Ketiga, datang ke puskesmas yang telah ditentukan dengan membawa kartu identitas dan hasil tes kalkulator COVID-19 kamu. Yuk, cek mandiri gejala COVID-19 melalui JAK CLM di Jaki. Jaki, bikin gampang.